Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Ahmad Asyidiki dari Prodi Teknik Informatika semester 2 Universitas Aisyah Pringsewu. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang tugas struktur data, yang mana tugas ini bertemakan tentang penerapan atau implementasi struktur data pada Google Colabs. Oke, yang pertama saya di sini membuat cara menampilkan output pada Google Colabs. Nah, bagaimana sih cara membuatnya? Di sini sangat gampang sekali menurut saya. Hanya menggunakan print di sini. Print ini digunakan untuk menampilkan output, yang mana outputnya yang ada di dalam kurung ini. Misalnya saya mengetikkan saya senang belajar bahasa Python gitu. Maka jika di run, yang akan keluar adalah seperti itu tampilannya. Saya senang belajar bahasa Python menggunakan Google Colab. Oke, yang selanjutnya cara membuat list pada Google Colab. Di sini saya membuat 3 list. Yang pertama ada list kosong, list dengan satu isi atau satu item. Lalu yang ketiga ada list dengan isi lebih dari satu item. Bagaimana sih cara membuatnya? Misalkan di sini membuat list kosong. Misalkan ingin membuat list warna, maka di sini saya ketikkan warna. Warna sama dengan buka kurung tutup kurung. Hanya seperti itu, tidak diisi data di sini, karena saya akan membuat list kosong. Lalu jika coba di print atau di pemanggil output, hasilnya akan kosong. Nanti saya akan tampilkan di akhir. Selanjutnya nih membuat list dengan isi satu item. Misalkan saya memiliki hobi membaca. Di sini saya akan menulis hobi. Lalu di dalam kurung sini yang akan ditampilkan tulis saja membaca gitu. Lalu seperti yang tadi, lakukan perintah print atau pemanggil output, yang dimana hobi ini akan dipanggil oleh print ini. Oke, yang selanjutnya membuat list dengan isi lebih dari satu item. Di sini saya menggunakan 4 item. Misalkan saya ingin menuliskan buah di dalam list. Nah, di sini saya tulis duku, apel, mangga, dan jeruk. Jangan lupa di bawahnya diberi lagi pemanggil output untuk buah tersebut. Jika saya running, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini hanya kotak ini yang membuat list kosong tadi, warna. Yang membaca ini list satu item, dan yang buah ini duku, apel, mangga, jeruk, list lebih dari satu item. Oke, selanjutnya mengganti nilai di dalam list pada Google Colabs. Misalnya saya membuat listnya yang tadi aja, diambil buah duku, apel, mangga, jeruk. Nah, duku, apel, mangga, jeruk ini hitungannya dari 0. Misalnya duku ini bernilai 0, apel ini 1, mangga 2, jeruk 3. Misalnya saya ingin mengubah apel ini menjadi kelapa, maka perintah yang harus digunakan buah. Di sini dalam kurungnya 2 ini menandakan letak kata yang ingin diganti. Di sini mangga maksud saya yang akan diganti. 0,
1, 2 pada mangga. Maka mangga ini akan berganti dengan buah kelapa. Saya akan menampilkan hasilnya. Nah, seperti ini. Di dalam kolom ketiga, buah mangga terganti dengan buah kelapa. Selanjutnya yang keempat, menambahkan item pada list. Listnya yang simpel saja seperti yang tadi. Saya ingin menambahkan item pada baris terakhir dari list buah. Di sini ada 3 macam cara metode untuk menambahkan item ke dalam list. Ada prepend, yaitu menambahkan item dari depan. Dari depan tuh misalnya duku nomor 1 sini. Nanti misalnya kita membuat buah prepend nanas. Nah, nanas ini akan muncul di nomor 1 sini. Pada kali ini saya ingin menambahkan buah nanas itu diletakkan pada akhir list, akhir kalimat, akhir list maksudnya. Maka di sini saya menggunakan append. Append ini menambahkan item dari belakang. Jika saya run, tampilannya akan seperti ini. Nah, di pemanggilnya hanya di list awalnya hanya duku, apel, mangga, dan jeruk. Untuk outputnya bertambah nanas di bagian belakang list. Selanjutnya menghapus data dalam list. Misalnya saya memasukkan data ada 6 macam buah nih. Duku, apel, mangga, jeruk, nanas, pepaya. Ini dihitung dari angka 0. Duku 0, plus 1, mangga 2, jeruk 3, nanas 4, dan pepaya 5. Misalnya data jeruk ingin saya hapus dari dalam list. Maka yang saya lakukan yaitu del di sini. Del di sini berfungsi untuk hapus atau menghapus. Del buah ini nama list buah tadi. Dalam kurungnya kolom ketiga. Kolom ketiga berarti kalau dihitung dari 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Nah, kolom jeruk ini adalah kolom ketiga yang akan saya hapus. Jika saya running, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, jeruk terhapus dari dalam list. Oke, yang selanjutnya cara membuat list menu dengan 2 dimensi. Di sini listnya saya namakan list buah. Ada 9 macam buah di sini. Nah, cara peletakan dalam tabelnya itu seperti ini. Sudah saya jelaskan dalam catatan di sini. Apel itu 00, pear 01, anggur 02. Di sini maksudnya apel dalam kolom 1 dan baris 1. Misalnya 00 kolom 1, kolom 0 baris 0. Di sini pear 01. Sini kolom 0 baris ke 1 dan selanjutnya. Misalkan saya ingin mengambil data nanas pada list. Data nanas tuh di mana sih? Data nanas tuh ada di 1.2 di sini. Di baris kedua, baris ke 1. Ini hitungannya dari 0 ya. 0, baris ke 0, baris ke 1. Baris ke 1, kolom ke 2. Hitungannya dari 0 dari kiri. 0, 1, 2. Maka jika saya print, hasilnya akan seperti ini. Nanas.
Oke, selanjutnya cara menampilkan seluruh isi list pada menu 2 dimensi dengan menggunakan metode perulangan bersarang. Di sini saya menggunakan list buah yang tadi. Di sini hanya menggunakan perulangan for. Pemanggilnya for menu in list buah. Jadi di list buah ini akan dibuatkan menu. Nah, dari buah ini dimasukkan ke menu. Lalu buahnya dipanggil nih, seluruh buah di sini. Jika saya running, hasilnya akan seperti ini, menjadi list yang berurutan. Lalu selanjutnya yang terakhir, cara membuat biodata pada Google Colabs. Misalkan nih, nama saya awalannya Zaki, nama belakangnya Ahmad Asyidiki. Lalu di sini ada namanya rumus untuk menggabungkan nama depan dan nama belakang, ya, dengan cara nama sama dengan nama depan ditambah nama belakang. Ini di sini maksudnya yang di tengah ini spasi. Umur 24, hobinya bermain game. Nah, di sini melakukan pemanggilan output dengan cara biodata. Biodata ini hanya kata saja, kata di awal untuk menampilkan tampilan ini. Nama itu gabungan dari nama depan sama nama belakang, umur, dan hobi. Jika di running, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, biodata ini nama saya dan bla bla bla. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika kata saya terlalu berlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.